Di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabira." Ada dua perkara, jika keduanya dimiliki oleh seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menulis atau memberikan gelar kepada orang itu sabiran syakira, hamba yang mempunyai sifat sabar dan juga hamba yang bersyukur. Nah, jadi kalau ada dua perkara ini nih di dalam diri kita, kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang sabar dan juga termasuk orang yang bersyukur. Namun sebaliknya, waman lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakiran sabira. Namun apabila dua perkara ini tidak ada di dalam diri kita, maka kita atau seseorang itu tidak digolongkan oleh Allah dari golongan orang yang sabar dan bukan juga orang yang bersyukur. Bukan orang yang pandai bersyukur dan juga bukan orang bersabar. Nah gitu ya, jadi harus ada dua perkara ini. Maka kita masuk orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Syukur dan sabar. Ya kalau bersyukur itu bahasa kitanya itu ya berterima kasih. Berterima kasih kita kepada seseorang itu yang pertama kita menggunakan nikmat yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Ada orang umpama ngasih baju kepada kita, tanda kita bersyukur bukan hanya dengan ucapan terima kasih Bapak telah memberikan saya pakaian. Ya orang senang aja, sudah cukup lah. Maksudnya sudah bisa dikatakan orang itu baik kalau mengucapkan terima kasih. Tapi orang yang memberi itu akan senang kalau seandainya pakaian yang diberikan kepada kita itu bukan hanya ucapan terima kasih, tapi kita pakai. Kita pakai baju itu. Senang gak orang itu kira-kira? Oh senang. Kita pakai, lalu kita ketemu dengan orang itu. Orang yang memberi tadi merasa senang. Alhamdulillah, baju yang kuberi tadi dipakainya. Dan lebih senang lagi kalau pakaian itu kita bawa ibadah. Maka dia lebih senang lagi itu. Nah, kita pakai baju tadi, kita ketemu dengan orangnya, dan kita ketemunya di masjid. Kita bawa baju itu untuk sholat. Maka orang yang memberi tadi Masya Allah senang banget. Kita sudah berterima kasih, bajunya kita pakai, kita pakaikan untuk dalam ibadah. Orang itu senang sekali. Kalau makhluk Allah Ta'ala saja yang memberi sesuatu kepada kita, kita berterima kasih, lalu kita pakai pakaian tadi dan kita bawa ke dalam salat, orang yang memberi itu senang banget, maka bagaimana kalau Allah yang memberi kita kenikmatan? Kita gunakan nikmat itu kepada jalan yang diridhoinya. Masya Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Kalau kita pandai berterima kasih kepada Allah,
kita ucapin alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, segala puji bagi Allah, syukur ke atas Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Aku akan tambah, kata Allah. Ya, kalau kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmatku tadi. Nah, itu tuh. Itu bersyukur. Tapi yang namanya di dalam dunia ini tidaklah lepas kita dari cobaan. Semua kita itu pasti dicoba. Dan yang paling berat cobaan itu para nabi dan rasul. Berat-beratnya cobaan yang Allah berikan kepada kita masih berat cobaan yang Allah berikan kepada nabi dan kepada rasul. Nah, namanya juga di dunia. Dunia ini kan tempat latihan, tempat bermujahadah. Nanti kalau kita ingin nikmat yang tidak ada batasnya lagi, yang tidak ada kesengsaraannya lagi, itu bukan di dunia, tapi di mana ya? Di surga. Tapi orang yang masuk surga ini adalah orang yang bersyukur dan juga orang yang pandai bersabar. Jika dapat nikmat dia bersyukur, dan apabila dia diberikan cobaan, sabara, dia bersabar. Ada cerita lucu saja. Ada sepasang suami istri. Satu malam istrinya bilang kepada suaminya, wahai suamiku, aku yakin kita ini akan masuk surga bersama-sama. Kata sang siapa? Istrinya. Kata suaminya, kok kau begitu yakin? Kita pasti masuk surga. Kata istrinya, iya, aku yakin kita pasti masuk surga. Apa sebabnya? Kata suaminya. Kata istrinya, karena aku adalah orang yang pandai bersabar, sedangkan engkau adalah orang yang pandai bersyukur. Bagaimana maksudnya itu? Kata suaminya. Ya, engkau bersyukur karena engkau mendapatkan aku, istri yang cantik jelita. Tentu engkau bersyukur. Dan aku bersabar karena aku mendapatkan suami yang jelek seperti dirimu. Kebetulan suaminya itu kurang ganteng. Ya, suaminya ini mau marah, ya benar. Tapi dibilang benar, tapi jengkel juga, masa dibilang jelek. Ya karena memang suaminya jelek, kata istrinya. Ya, karena kenapa ya? Karena perempuan itu sebenarnya jatuh cinta itu dia nomor satu itu bukan karena melihat suaminya itu ganteng. Berapa banyak perempuan yang cantik tapi mendapatkan suami yang amburadul, artinya yang jelek lah, bahasa yang jelek, yang kurang ganteng lah ibarat kata. Banyak itu. Kenapa? Karena sebenarnya perempuan itu yang dicari dari seorang suami, dari calon suami itu keterangan jiwanya dia. Keterangan jiwa. Ya, dia finansial yang dia pikirkan. Bagaimana dia bisa mendapatkan jaminan jaminan ketenangan hidup gitu loh. Biarkan aja suaminya jelek, yang penting kan duitnya banyak gitu. Ya enggak? Nah, itu yang istilahnya orang mulai zaman dulu ya sampai zaman sekarang, ada uang abang disayang. Enggak ada uang abang ditempeleng, ditendang. Kenapa? Karena ya tadi perempuan itu finansial yang dia lihat. Lain laki-laki. Kalau laki-laki yang dilihat adalah fisik dari seorang perempuan.